Selamat siang, kami ucapkan kepada Ibu Pembimbing mata kuliah PFK, yaitu Ibu Nadroh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Ayunda Lumbantoruan, Ernayanti Sinurat, Esther Ulina Situmarang, Esther Lita Sirait, dan Sepria Malau akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Obat Anti Kanker. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Obat anti kanker memiliki berbagai jenis berdasarkan mekanisme kerjanya. Berikut adalah beberapa jenis obat anti kanker yang umum digunakan. Yang pertama, agen alkilasi, yaitu menghambat perkembangan sel kanker dengan cara merusak DNA sel kanker sehingga sel tidak dapat berkembang biak. Contoh, siklofosfamid, ifosfamid, busulfan. Yang kedua, antimetabolit, mengganggu metabolisme sel kanker yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Contohnya, methotrexate, fluorouracil, dan gemcitabin. Yang ketiga, agen antimikrotubulus, yaitu menghambat pembentukan mikrotubulus yang penting untuk proses pembelahan sel. Contohnya, paclitaxel, docetaxel, vinblastine, vinorelbin. Yang keempat, antibiotik anti kanker, berasal dari senyawa alami yang dihasilkan oleh bakteri. Streptomyces bekerja dengan merusak DNA. Contoh, dosurovicin, bleomycin, mitomycin. Yang kelima, Yang inhibitor topoisomerase. Mengganggu enzim topoisomerase yang berperan dalam replikasi DNA. Contoh irinotechan, topotechan, etoposit. Dan yang keenam, inhibitor kinase. Menghambat enzim kinase yang terlibat dalam proses pensinyalan yang diperlukan sel kanker untuk tumbuh. Contohnya imatinib, erlotinib, sorafenib. Yang ketujuh, antibodi monoklonal. Dirancang untuk menargetkan antigen tertentu pada permukaan sel kanker, sehingga dapat merusak atau memicu sistem imun untuk menyerang sel kanker. Contohnya trastuzumab, rituximab, bevacizumab. kedelapan ada inhibitor checkpoint imun, meningkatkan respon imun tubuh terhadap kanker dengan menghambat protein checkpoint yang biasanya digunakan sel kanker untuk menghindari sistem imun. Contohnya pembrolizumab, nivolumab. Yang kesembilan ada hormon dan agen anti-hormon. Digunakan untuk jenis kanker yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon, seperti kanker payudara atau prostat. Contohnya ada tamoxifen untuk kanker payudara, flutamide untuk kanker prostat. Yang ke-10 ada terapi target molekuler. Menargetkan molekuler spesifik atau jalur yang unik pada sel kanker, sehingga lebih selektif terhadap kanker dan minimalkan kerusakan pada sel hormon. Contohnya femurafenib untuk melanoma dengan mutasi BRAF. Berikut ini beberapa aspek penting dalam penanganan obat sitotoksik. Yang pertama, persiapan obat sitotoksik. Area persiapan obat sitotoksik harus dilakukan di area khusus dengan ventilasi yang baik, seperti lemari aliran udara kelas 2 atau biosafety kabinet. Ini untuk mencegah kontaminasi udara dan melindungi petugas dari paparan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, tenaga kesehatan menangani obat sitotoksik harus menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan khusus, masker, apron tahan bahan kimia, dan pelindung mata. Konsentrasi obat, pengenceran, dan pencampuran dilakukan dengan sangat hati-hati sesuai dengan panduan spesifik dari
2. Administrasi obat sitotoksik. Pengawasan ketat. Pemberian obat sitotoksik harus diawasi dengan ketat, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Pemantauan pasien. Selama administrasi, pasien perlu dipantau untuk memastikan tidak ada reaksi alergi atau pemantauan pasien. Selama administrasi, pasien perlu dipantau untuk memastikan tidak ada reaksi alergi atau efek samping yang parah. Penggunaan alat khusus, seperti jarum suntik bertekanan rendah atau ephedrine untuk menghadiri percikan dan mengurangi paparan. 3. Penyimpanan obat sitotoksik. Area penyimpanan khusus, obat sitotoksik disimpan di ruang terpisah dan suhu tertentu sesuai dengan panduan masing-masing obat, misalnya pendinginan. Labeling yang jelas. Setiap obat harus diberi label khusus untuk menunjukkan bahwa itu adalah bahan sitotoksik dan berbahaya. Pembuangan limbah sitotoksik. Pemisahan limbah sitotoksik atau misalnya sisa obat botol jarum harus dipisahkan dari limbah medis biasa dan dimasukkan ke dalam wadah berlabel khusus. Metode pembuangan limbah ini dibuang melalui insinerator dengan standar tertentu atau melalui fasilitas pengelolaan limbah berbahaya untuk mencegah kontaminasi lingkungan. 5. Penanganan kecelakaan. Penanganan tumpahan. Jika ada tumpahan, area tersebut harus segera dibersihkan dengan alat khusus dan APD lengkap. Ada prosedur khusus yang harus diikuti untuk meminimalisir penyebaran bahan kimia. Pertolongan pertama, jika ada kontak langsung dengan kulit atau mata, segera bilas dengan air mengalir dan jika perlu, segera cari bantuan medis. Kesimpulan, penanganan obat-obat anti kanker atau sitotoksik memerlukan prosedur khusus dan perhatian tinggi untuk melindungi tenaga kesehatan, pasien, dan lingkungan dari risiko toksisitas. Langkah-langkah utama meliputi penggunaan area khusus dan APD, pengawasan ketat selama administrasi, penyimpanan dan pelabelan yang benar, pembuangan limbah dengan metode aman, serta pelatihan rutin bagi tenaga medis. Dengan menerapkan standar keamanan yang tepat, risiko bahaya dapat diminimalisir sehingga proses perawatan pasien tetap efektif dan aman. Demikian presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan presentasi kami, dan kami ucapkan terima kasih, Bu.